Welcome to AJP Badaki Badatu Badentang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semua, sobat EJP ya. Alhamdulillah hari ini ya kan, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali ya kan. Seorang yang kondang. Nah, siapakah dia narasumber kita kali ini di podcast ini ya kan? Kita lihat siapa? Iya, ini apa kabar Bang John? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi beliau ini adalah Bang John ya kan, sahabat kuyung saya. Kuyung itu kalau bahasa Indonesia ini bahasa campur-campuran ya pemirsa ya. Bahasa ini campur-campuran, nanti kalau yang nggak ngerti silahkan masuk di kolom komentar apa artinya. Jadi apa kabar Bang John? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, jadi apa kegiatan sehari-hari? Untuk kegiatan sehari-hari selain jadi reporter di Nonton masih ya? masih alhamdulillah pasti. Mantap. Jadi terus konten walaupun belum FYP, ya, terus kita terus berusaha aja lah untuk teman-teman semua juga jangan lupa tetap semangat walaupun kita belum dapat bintang, belum dapat belum bisa monetasi. Yang jelas kita terus kan niatnya untuk maju dan Tetap berkarya. Tetap berkarya. Nah, jadi untuk teman-teman pemirsa, bersama. apa nih channel YouTube-nya Bang John nih, coba. Untuk channel apa? Channel Facebook ya? Oh, Apa kalau coba? di Nanti Facebook, kita kasih di atas ya, untuk channelnya Bang John untuk Facebooknya ya. Untuk di akun Facebook John Cine, kalau untuk di YouTube saya lupa tuh. Karena Lupa. saya- Nanti kita ini ya, pemirsa ya. Pokoknya channel-channel beliau nanti kita kasih di atas ya. Oke. Jadi selain itu kita ngobrol santai ini. Jadi Ngobrol bahasanya santai. pun random. Random. Nah, Jadi ini nggak ada skenario, sekedar Nggak ada. murni istilahnya podcast silaturahmi lah, lebih ke sana mungkin. betul. Jadi gini pemirsa ya. Jadi kami ini di desa mau menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa untuk berkarya itu tidak terbatas oleh waktu, ruang, apalagi peralatan. Kami ini peralatan seadanya dengan studio yang sangat sederhana nih teman-teman ya. Ya kan gitu. Benar nggak Bang John kira-kira? Benar. Karena berkarya itu jangan dibatasi oleh hal-hal yang kira-kira pengen yang muluk-muluk dulu. Manfaatkan peralatan yang ada seadanya lah. Boleh banyak ada juga teman-teman yang pakai tripod itu, tripodnya dari sendal jepit yang ada itu. Karena tripod belum kebeli ya. Nah, Betul. Nah, jadi gini. Jadi kita sekarang aku nih pengen penasaran. Jadi konten kreator ini kan sekarang ini sangat menjamur semenjak adanya Facebook Pro. Semua ingin mencoba-coba. Nah, aku ingin tanya pendapatnya Bang John masalah Facebook Pro ini, pendapatnya gimana nih Bang John? Maksudnya prospek untuk di perekonomian atau prospek mungkin di pergaulan seperti apa nih kalau pendapat Bang John? sebenarnya kalau untuk prospek, karena sudah banyak ya teman-teman yang di luar sana yang sudah mempunyai gaji dari Meta ya kan, ya sebenarnya bagus untuk berkreasi dan mendapatkan gaji gitu. Karena di Meta ini dia tidak membatasi siapa orang itu. Yang penting orang itu konsisten, mau maju, ya Meta ini memfasilitasi gitu loh. Demlat, siapa basi-basi. Teman-teman, jadi gini nih pemirsa ya. Ini podcast random tanpa ada teks segala macamnya. Pokoknya berjalan seperti jadi berbahasa-basi. Nggak bahasa Jakarta. Padahal kami ini wong dusun ya pemirsa. Kami kawang dusun ya sebenarnya. Cuman mungkin biar karena di channel ini kan ditonton oleh orang banyak, terutama Indonesia, ya bolehlah. Tapi kalau ada nantinya bahasa-bahasa Jangan salah. yang nggak ngerti. ECP ini ditonton oleh sampai Eropa dan sampai berentung ke situ. Berencing benok pokoknya. Betul. Nah. Jadi jangan namanya bahasa gitu. Kata wang Jadi tetap kami cicipi dengan bahasa kami ya, bahasa Musi ya teman-teman. Nah, nanti apa itu bahasa Musi, daerah mana kami nanti akan saya kasih di deskripsi ya kan, termasuk akunnya Bang John. Nah, jadi gini, Bang John. Jadi udah kita bahasa itu kan. Menurutnya ada lain daripada itu, lain daripada itu. Menurut nggak di dunia ini Kak? Ada nama yang paling ditakuti menurut nggak? Kalau aku jujur, kalau aku pribadi, yang aku paling takut itu buntu, deh. Tahu. Sebab kalau buntu, Nah, itu udah alasannya ngapa ngomong buntu itu? kalau buntu itu yang aku takut itu sih, yang pertama kalau buntu itu kita tidak pacak nak
sulit untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti kita nak beli rokok, ya dah. Apalagi nak beli uang bujat gajit, kicit-kicit di ujung palu gitu ya. Jauhnya. Yang paling gue takut aja apa? Efek dari buntu ikat tadi. Efek dari buntu ikat tadi ini namanya uang buntu biasa kepikiran yang ngalah batau kan bahasa kita musim. Ngalah batau tuh nanti kira-kira ngalah batau itu. Ngalah bere. Ya itu dua balik dengan ngalah bere. Jadi buntu ya paling nggak takut. Paling gue takuti buntu. Coba kan nanya dengan kuna malah paling takut. Nah kalau nggak namanya paling. Jadi aman tadi sebenarnya Bang John ya kan gelar istimewanya. Tapi karena kami ini sebenarnya nih ini saya anggap kuyung lah. Kuyung itu sama saja bang juga. Jadi mereka yang aman jiku. Aman juga buntu oke. Aku setuju juga. Aman aku siko. Ada yang paling dan aku paling tidak tahan. Ada lapo aku. Lapo. Jadi itu lapo itu penyebab dari buntu kan? Nah, pakai terjadi nyambung. Jadi gitu. Berarti akor gitu tuh kan. Jadi penyebab buntu itu tadi pacak lapo, pacak dak merokok. Nah, yang paling kutakut ada lagi sisi negatif ya. Akibat dari buntu itu tadi karena pikiran tadi kemana-mana. Berpikirnya yang pertama mulai nak malik ayam tetangga. Nah, yang itu yang lagau ya kan? Sisip dikit. Kriminal itu. Yang jelas kan kita bakal rusak hubungan tali silaturahmi. Bahaya pelanggaran berarti ya. Pelanggaran. Yang kedua lagi kita hal-hal yang lebih ke situ lagi sampai kita nodong, nak ngucak wang. Nah itu kan tanpa kacau. Ngapa tak juga paling takut? Karena buntu ya. Karena buntu itu efek sampingnya ya. Termasuk yang lapo tadi kan? Nah, termasuk lapo tadi karena buntu deh. Benar. Kalau nggak ada buntu, ngapa cak? Ndak gatek uang betanak di rumah, mendak buntu. Kita pacak orang Padang. Bisa sedih telepon. Halo, ayam geprek. COD. Masuk. Itu. Tapi yang buntu, tanya. Lebar ranyon itu. Ranyon. Di ayo, mendase uang musi. Bematian. Itu. Jadi kan ngomong ke buntu, masalah lapo macam itu juga. Preman besok lama mana hebat tahan goreng segala macam. Kapan lapo ndak kepacak lagi sama bu lapo kemelawan itu ya dah. Tamat. Benar lagi gitu ya kan? Tamat cerita ya. Tamat cerita. Itu anyot. Nah, selain daripada itu ya kan, kadang-kadang bahasa Eka random. Bahasa random ngapa uang yang penting gitu. Suara kami. Awal. Ngapa lagi itu. Jadi balik lagi ke masalah Facebook Pro Yung. Jadi kadang-kadang kawan-kawan tuh kan ide nak bikin kan uji meta harus make up berguna begini harus yang komitmen lah, harus yang segala macam lah ya kan. Nah Ika menurut pendapat nggak pribadi Yung, Ika kita ngomong pemula Yung pemula sampai-sampai ngalah kajian lu kira-kira Facebook. Alhamdulillah belum deh. Jadi kapan ngalom aku podo mawon. Maksudnya podo mawon. Nah, jadi kita ngomong Eka masalah pemula, masalah suhu itu berjalan kenal. Nah, Eka kita ngomong pokoknya ada pemirsa yang masih pemula. Nah, namanya pendapat ngayo masalah pemula Eka, masalah konten nih Kak. Kalau untuk pemula itu yang penting kita itu semangat, terus tetap semangat tadi pertama ya. Yang kedua semangat. Kita ikuti tantangan-tantangan yang diberi dari Meta, terus kebijakan-kebijakan ini juga kita pahami ya kan. Dan karena apa? Karena intinya sih kalau kita begawe dengan Meta, itu kan. Jadi kalau kita karena kebanyakan orang mikir tidak lemak dengan tetangga, tidak lemak. Lah, kadang nggak tetangga itu memang kalau edang dia mungkin baca nulung itu, cuman tidak mungkin sering. Tapi kalau kita turuti dengan Meta itu tadi, ya tadi Meta juga kan karena ialah ngenyuk wadah dan kita lah mampu bekerja menurut aturannya konsisten tadi ya kan, konsisten upload video ya kan istilah dan segala macam peraturan kita turuti. Nah mungkin disitulah kaki dengan terbuka fitur-fitur itu tadi kita pacak gajian. Ada. Jadi kan ngulang dari awal makin tidak ngambang ya Kak. Ada. Yang pertama tadi nggak sebut semangat. Semangat. Nah, yang kedua tadi tetap upload. Artinya apapun bentuk jangan dulu terpeduli ya Kadang-kadang kan kita ide kan ngonten name lah ya Kak. Sama rasa diku kadang-kadang kan ngonten name itu bingung. Nah, berarti yang kedua apapun itu kontennya yang penting upload kuda. Upload kuda ya Kak. Jangan boleh nak dekat orang takut, dekat orang gila segala macam. Seralah situ. Berarti jalan kena. Itu ada benar. Jadi aku setuju. Nah, tadi nggak nyebut masalah kita begawe dengan Meta. Eka menarik pemirsa ya. Jadi Kuyung John tadi sudah sampai ke titik itu, begawe dengan Meta. Alangkah pakai Meta itu, Yung uang money Meta itu gila. Nah, Meta itu kalau tidak salah. Yung. Jadi sangkan aku sebut pakam, Meta itu pacak nyuruh wong begawe. Jadi Meta itu bisa menyuruh orang bekerja
tanpa dikomando, tanpa disuruh, uang galak-galak. Nah, uang mani yang meta itu maksudnya bukan? Untuk meta itu juga, dia sebenarnya aku belum tahu. Meta itu artinya apa lanang. Nah, itu maksudku. Aku belum tahu itu. Kabar-kabarnya dini apa lanang kira-kira? Nah, yang itu juga masih istilah tanya-tanya besar di dalam hidupku kan. Karena meta itu di mana? Ada. Jalan diame. Kalau tetangga gua ada meta, aku tanya nama gawe. Lah, iya, uji cuman guru. Bukan meta itu. Bukan meta berarti juga kan. Kupikir tadi meta tetangga lah. Jangan-jangan itu meta tetangga kayak yang kadang ngenyu pengawian dulu Kak. Ternyata bukan setelah aku tanya. Apa uang Jabal Kad, apa uang mana kira-kira meta itu kan? Apa uang Turki, apa uang Eropa itu ke Arab. Nah, jadi pemirsa yang tahu meta, yang kenal dengan meta, coba masuk di kolom komentar, baik kolom komentar di ETW ataupun di ini ECP atau di John Cine. Nah, namanya meta itu. Jadi ngapain lah kita pacak berlomba-lomba bikin video segala macam, tanpa disuruh, tanpa dikomando. Ah, itu menarik, Yung. Itu menarik. Nah, itu masalah kita konten-konten Jadi memang konten itu kan terjadi pro kontra, Yung, menurut hemat aku kan. Ada sisi negatif dan ada sisi positif. Kita kalau ngomong masalah konten. Kalau mungkin bagi kujat bagi orang lain kilo, ya kan? Nah, itu tak kira-kira. Tergantung dari sudut pandang mereka masing-masing lah yang jelas kan. Yang jelas kalau kita memang nak maju ya kita jangan terlalu pedulikan omongan orang. Ya kita maju sesuai dengan apa? Keinginan dan cita-cita kita, ya kita terus maju. Nah, kalau kita nak gitu, wah wangi kak ini terlalu ini lebay. Ya kita bebas berkreasi loh daripada intinya. Dia nak terlalu lebay yang dia ngomong itu boleh-boleh saja sih. Sah. Yang penting kalau pajak kita kurangi, jangan sampai istilahnya dari kelebayan kita tadi, jangan sampai ada tetangga kita tersinggung tersebut dengan tetangga, akhirnya tetangga tersinggung. Nah kita pajak kena jaga lah menurut sisip dikit bebala. Nah itu ya kan. Itu masalah konten. Nah, terus kita karena hidup di dusun yang terus terang kita kan tidak mungkin karena kita nak ngandal ke ngonten nih kak gajian lum, terpaksa kan sebagai konten kita tetap ada pekerjaan pokok. Biasa menaku bumi, ngam bumi tak? Alhamdulillah, dang ika dang bumi deh. Nanam padi tak? Nanam padi boleh, ya kan? Ya nanam kurma, ya kan? Kurma deh, kurma. Jadi langsung impor dari mana itu kurma? Apa ekspor impor berarti masuk kan? Itu barang masuk dewek ke tipe kita ya. Jadi tapi kurma bukan kurma Arab deh. Jadi kurma aman boleh dibilang ada yang bilang kurma Sumatera. Bukan kurma Sungai Keru. Nah, Nio Bali. Bahasa Indonesia Nio Bali. Jadi teman-teman yang kurma bahasa kami Kak Nio Bali alias kelapa sawit. Begono ya. Jadi ngomong dengan Kuyang John nih Kak harus hati-hati ya pemirsa ya. Banyak nian jebakan Batman ya, Kak. Itu. Nah, jadi ya Nio Bali berapa hektar? Sebenarnya aku malu deh kalau nak ngomong berapa hektar. Karena kita kan di Pulau Sumatera. Mungkin kalau pokoknya ada lah, ada. Pokoknya ada lah, dia betul benar. Ada nak berapa batang keadaannya ada. Alhamdulillah, yang jelas itu yang mau mudah-mudahan namanya kita gajian kaki baca ngembang ke itu kan. Insyaallah amin. Kira-kira kan. Terus kita bahas apa lagi ya? Kira-kira, Yung. Bahas konten ledem. Nah, kan masalah sawit ini dulu kan dulu tiba kita ika di sini itu kan banyak orang nanam parah. Parah itu alis karet teman-temannya. Menurut pendapatnya pribadi nih kan banyak berdebat ika. Aman ngadang Mika tuh sawit dengan parah itu mana pendapatnya? Sebenarnya cenderung cuman enggak sawit ngasil kayak, parah juga ngasil kayak. Cuman ada perbedaan dalam pengerjaan menurut saudara. Kalau kita karet, kita nunggu sekian tahun, setelah panen itu kan kita harus datang tiap hari ke situ panen. Mungkin setelah ngangkit empat pacak libur ya. Beda kalau sawit kan kita per 2 minggu sekali ya, per 2 minggu sekali. Kalau banyak libur kebun ya hasil juga lebih besar. Lebih banyak lah intinya kan. Jadi masih cenderung ke sawit atau pecah itu bayangan itu. Kalau parah kayak gini. Nah, mana ya? Aku sawit ikan juga. Empat nanam ikan lah. Dulu itu pernah juga nanam parah tapi aku tebang nih. Aku tebang, aku ganti sengon waktu itu.
Karena ada istilah orang sih ngomong deh, mama nak kacang berduit tanam sengon. Alhamdulillah sengon kita masih ada itu, belum laku. Nah, jadi baca lah pemirsa sampai nak beli sengon. Ya, masih ada nih Yung Mika? Masih. Nah, real itu ya, nyata. Real, nyata. Nah, jadi kawan-kawan. Jadi di mana lokasi coba jelaskan dulu dengan pemirsa kan. Kalau baik kan. Untuk lokasi kalau ada kawan-kawan dulur-dulur yang butuh untuk konstruksi gedung walet dan segala macam atau konstruksi rumah, ada di pinggiran jalan menuju akses menuju Desa Sadu. Nah, jadi di situ alaman Kebone. Tapi kalau untuk ini kaki pacak dihubungi di John Cine Channel atau ke ECP Channel ya. Nah, jadi itu tadi masalah sengon menyengon itu real. Kira-kira berapa batang berapa kubik kira-kira? Banyak apa? Nah, kalau pacak diekspor ke Arab situ. Itu rencana berapa batang kira-kira? Berapa hektar lah maksud aku tuh? Kalau itu dulu kurang lebih 2 hektar ya kan, kurang banyak. Cuma tidak tertanam kali. Nah itu rencana kalau pernah juga ada importir yang nawar ada yang itu sebagian nak diekspor ke Gaza untuk membangun ulang tempat-tempat yang hancur itu kan. Ada juga ada yang mesan ke Gaza itu. Belum. Wacana kayak. Jadi ada boleh yang nyaran Dem kalau ke Ukraina. Kirim ke Ukraina. Ukraina itu sampai apa ya? Di Ukraina itu untuk bangun-bangun tempat mereka. Karena mereka kan perang dengan Rusia. Nah, jadi pakai kayu sengon. Gue terus kucuk deh. Oh, itu. Untuk nahan. Jadi kok nak buat walet boleh di situ. Kenapa cak? Kemungkinan karena gedung-gedung itu lah banyak hancur ya kan. Jadi pacak ke situ kalau. Jadi itu ya. Nah, jadi masalah itulah. Pemirsa teman-teman sobat ECP ya. Jadi obrolan kami ini sebenarnya biasa urban ringan seperti biasa. Kami hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa untuk berkarya itu tidak perlu tempat yang mewah. Benar tak, Yung ya? Betul. Tidak perlu alat yang canggih, seadanya. Yang penting kita berkarya. Menjebang dusun itu ada kebacaan. Yang penting ada niatnya dulu. Nah, positif thinking berarti. Nah, kita bahasa jabalkan. Berpikir positif. Itu kira-kira. Namun buntang menyawi kan apa, Yung? Nah, buntang menyawi itu termasuk uang ndak kata pedol kalau. Iya, kata pedol itu namanya kuda. Nah, kita bahas buntang menyawi dulu ya. Ndak kata pedol, itu kata buntang menyawi. Ngadekol di rumah Jawa gawe itu. Ya dan nak gawe ya. Jadi namanya buntang menyawi, berarti buntang tinjuk nyawi, berarti kate kepacaan. Bukan kate kepacaan. Kate kriuk. Nah, selain daripada itu, untuk hobi, Mika, namanya hobi yang masih kira-kira? Kalau hobi cenderung kita dulu terus terang ini pemirsa ya. Kami kan satu hobi, satu aliran, satu marga, satu perguruan. Waktu masih zaman jahiliyah dulu masih kalau adu ayam kami terus terang baik. Ada kita per-peran baik, itu kan masa lalu. Nah, cuma enggak tahu masih meneruskan beda yang itu. Aku sekedar meka agai karena nyalani hobi ya kan, karena aku lah malu karena di rumah tuh lah ada sainganku, ada bujang dua ekor. Jadi hobi ayam masih ada ayam. Ngingon bae, sekedar ngingon. Jadi untuk mengembangkan bae. Ngembang kayak bae, ternak lah istilahnya kan. Boleh apa budidaya ya? Budidaya. Bahasa Amerika itu budidaya itu. Itu ya? Karena ada namanya budi dan ada namanya daya. Padahal itu apa itu bonak gitu budi? Budi awak besar Tegalau. Budi itu kan tiku. Nah, jadi ada budi, masuklah sih Kak budi. Ada budi, ada daya. Jadi budi dan daya. Itu kawan enggak kali deh? Masih. Kawan SMP benar? Itu. Oh, kawan mingat jangan. Segala macam kawan lah Budi itu. Jadi sama Budi dia datang lapor ke Sika nggak tuh. Itu. Jadi balik lagi ke masalah hobi tadi, Yung. Ayam, apa lagi? Untuk yang lainnya ada kata dia paling-paling untuk ngisi waktu kalau pagi ya seperti melakukan aktivitas biasalah yang seperti misalnya mungkin teman-teman ini aku lama luar ngomong ya itu pokoknya yang pada intinya begawe lah, ada gawe kalau pagi, kalau petang terpaksa balik ke yang mana dibuka enggak apa-apa yang enggak apa-apa kita pokoknya kelebihan dari ECP ini pemirsa teman-teman ya real walaupun cerita kosong tapi tidak ada rekayasa tidak ada maksud menipu insya Allah real tanpa rekayasa apa adanya udah apa-apa silakan macam itu jadi kalau ada tanya jawab misalnya yang jawaban melenceng wajar kami kadang-kadang konsep ya kan lebih ke ini bekoja kalau bahasa bekoja kalau bahasa luarnya namanya di bekoja tadi bahasa luar tuh interview
Interview atau intername, pokoknya Kalau segala kita inter. interview itu kan lebih ke bidang pekerjaan ya, Deh. Kalau Ika sebenarnya bukan sih, pepesan kosong lah kalau kata yang Betawi. Nah, ngobrol-ngobrol yang mana ya? Cuman Ika mudah-mudahan jangan jadi pepesan kosong. Ika sisip dikit pepesan dolar ya. Badencing, badentum, badentam, jangan macam itu. Jadi kira-kira berapa pula durasi kak? Mana kameramen kak ada berdiam? Berapa? Enggak apa-apa. Jadi lah begoyan ada sih kak sumber materinya. Tapi udah apa Yung? Yang jelas tadi hobi, alhamdulillah kita walaupun macam mana lah berusaha meninggalkan hobi yang kurang positif. Alhamdulillah. Berarti konten beralih ke hobi konten berarti nih kak ya? Konten tuh nggak tuh hobi, gala atau mana kira-kira gitu? Aku tuh lebih dengan ada kegiatan tambahan nih kak yang ngurangi stres lah menurut aku. Kita ada kegiatan ya kan, kita ada kegiatan konten. Sebenarnya kalau tujuannya iseng-iseng berhadiah. Intinya kita siapa tahu kalau video kita pacak happy. Sampai tahu juga terbuka fitur iklan. Nah, laju ada iklan di setiap video itu. Masuk gajian berarti. Ketika itu kita berdencing, berentum. Saat itulah kita dapat pepesan dolar. Benar. Jadi kita ingin tahu juga dengan pemirsa, balik lagi karena konten nikah luar biasa efeknya Yung. Baik ibu-ibu, budak kecil, budak besok, bapak-bapak, ya kan segala terkena racun yang namanya racun Facebook profesional, Facebook Pro. Itu aman YouTube bang agak berat kan, waktu ECP kak saingannya berat, cuman tidak masalah. Aku tidak boleh takut saingan tuh, kalah deh. Nah, menjang Facebook Pro ini memang menjadi racun, virus lah itu kan, virus. Tinggal lagi bagaimana kita menyikapi. Bagaimana membuatkan virus itu deh sebenarnya, cuman karena dolar tadi. Dolar benar. Ada sesuatu di balik itu ya kan. Walaupun kita belum tahu ya, balik lagi ke meta tadi kan wong mana meta, lanang api betine meta itu tadi. Kapan dia ke ngaji tubuh? Kita tidak tahu. Cuman itu tadi kita yang penting kita konsisten bayar terus lah. Masalah urusannya ya, sukses ngendak gajian apa itu lagi juga memang kita di dunia kan memang diharuskan berusaha toh. Benar, ya kan? Masalah hasil kita kembali lagi dengan yang Maha Kuasa. Setuju. Nah, jadi Ika lah begoyan nak hadis kau yang tadi kan. Jadi sesuatu. Jadi manusia itu tugasnya berusaha. Tadi kan aku ulangi lagi makin kita sama-sama baju. Manusia tugasnya berusaha. Kalau masalah hasil berarti bukan urusan kita. Bukan. Ada urusan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa lah. Kira-kira macam itu ya, Nah, jadi selanjutnya kita beguyur nak masuk ke sesi kedua. Nah, sesi kedua ini sahabat EJP ya, ada yang namanya pertanyaan bedencing, bedentum, badentam. Itu. Jadi sekali lagi Yung Ika lah masuk ke sesen kedua. Oke. Jadi pertanyaan Ika pacak ngajawab dengan bahasa dusun, boleh bahasa Jawa, bahasa Eropa, bahasa Arab, terserah. Bebas. Karena di EJP Ika bebas bicara apapun, terserah. Nah, yang penting sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh YouTube. Oke. Siap Yung? Siap. Jawab dengan cepat, Yung. Itu. Pertanyaan pertama. Pilih desa atau kota? Aku lebih pilih desa untuk saat ini. Kenapa alasannya? Sebut ku udah ya alasannya. Karena dulu aku pernah tinggal di kota. Jadi ngape di kota itu ngape, di desa itu ngape? Itu perlu. Nah, kalau di kota itu kan yang jelasnya dampak yang pertama nian polusi ya kan? Polusi. Nah, Ika berhubung Ika usia Kak lah bogoyo sak situ ya kan. Jadi sak situ itu sak awan ya kan. Kalau bogoyo tapi nalar ya kan? Kalau kita tahu kan karena kita lah. Itu kalau di kota. Oke, lanjut. Kalau di kota kan polusi lagi juga kita karena usia Ika tadi lah agak tua, kita lebih cari ketenangan karena ketenangan itu menurut aku dapat di desa. Oke, jadi ada udara juga lebih segar. Gitu kan. Yang jelas aku setuju Yung, dengan nggak. Aku juga pernah juga hidup di kota. Yang jelas di kota tuh bang mati langka. Kalau di desa Ika aura alam itu masih bersahabat, masih berincing lah ibarat itu. Oke, pertanyaan pertama setelah dijawab boleh Bang John. Pertanyaan kedua, tadi pernah kita debat masalah Ika ya kan? Pilih karet atau sawit?
Aku kan kayak kuade sawit, aku milih sawit itulah. Ngape langsung milih sawit itu. Nah, dulu aku pernah nebang parah. Nggak tahu saya kupat hidup marah pula dulu tuh. Aku Jangan lebih sampai parah. nggak disebut kacang lupa dengan isi ya. Dah. Bukan kacang lupa dengan kulit. Karena lebih ke pekerjaan. Karena menurut aku, karena sesuaikan dengan karakterku. Maaf, bukan aku tidak nyinggung sampai yang lain-lain ya, cuma karakterku. Aku kan bang penyedut deh. Nah, Jadi kalau anakku parah itu kan kita nak datang tiap pakai ke situ, istilah bahasa kita nak disemal tiap pakai ya kan. Kalau sawit kan kaki kita perawatan awal yang agak ribet ya kan, kaki setelah ngasil kita 2 minggu sekali, cukup 2 minggu sekali datang ke situ manen. itu perawatan. Sekarang rege hasil. Nah, Masalah hasil, kira-kira. kalau masalah rege sih cenderung memang tinggi karet dong, ya kan? Tapi kalau masalah hasil, biasanya karena apa ya? Karena parah kan tergantung dengan cuaca. Kalau sawit kan paling-paling ada istilah trek pengurangan ya kan. Kalau misalnya ini, ya hasilan pacak blek lebih. Jadi mungkal lah mama istilahnya. baik nggak tetap milih sawit untuk Sawit, dang mereka. Karena aku ya jelas ada itu ya, ada itulah lur. Oke, pertanyaan ketiga. Pilih buntu atau malu? Aku pilih malu deh. Masih pilih malu ya? Masih pilih malu. Nah, paling takutan dengan yang namanya Aku, buntu. aku ampun yang ngebuntu. Buntu itu uang mana lah kira-kira? Nah, ada aja aku paling takut yang ngebuntu. Dari daerah mana? Nggak Tadi saya pernah kita bahas. Kita bahas. Nah, Kak, muncul lagi kak pertanyaannya kak. Aku milih malu. Milih malu. Aku datang yang buntu tuh. Datahannya. Bukan kira sangat takut dengan buntu tuh uang mana? Buntu tuh. Lanang apa betina yang buntu tuh? Nah, itu yang jelas saya tidak terjengok dia tapi epeknya wah luar biasa. Oh. Oke, itu tadi pemirsa saya teman-teman. Pertanyaan keempat. Kak seru ya kak. Jangan kena kenoyong ya kak. Iya. Pilih gadis atau janda? Yang Ika. Nggak baca Ika pertanyaan salah satu pertanyaan ini teman-teman dari netizen yuk. Iya. Nah, Heka deh sebenarnya lu Sama dengan milih gadis ngape? Terus pilih janda ngape? aku jawab kedua-dua ya. Dia sebenarnya kalau kita lanangi kak Nggak baca jawab sih kok harus milih sih kok dapat dua. Nah lu mana? Lah baca. Harus pilih sih kok. Nah gadis atau nak janda pilih sih kok. Berhubung kalau tubuh kak masih lari keluarga ya. Kalau milih gadis kalau deh. Karena sebenarnya kalau kan kalau dia nggak boleh dua-dua kan. Lah Kan ada bahasa nih kak. Gadis lebih menarik, janda lebih menggoda. Nah, ini kan yang jadi sekali lagi tekan lagi gadis sampai janda. dia aku udah milih deh. Takut ya, takut dengan saya, takut dilapor. Oke, tidak masalah. Jadi artinya aku juga sebagai host tidak maksa juga. Nak milih dua pun boleh, sejatinya tapi peraturan harus milih siko. Dia dapat milih, why not? No. Ada, Atur tadi kak sebelum ini nggak ngomong deh, boleh dak lewat misalnya. Aku dengarnya apa lewat baik kan? Tidak apa-apa karena. Mono ya, yang pertanyaan itu Bang Mono kawan. Oke, sekarang pertanyaan kelima. Nah, pilih usaha tani atau usaha dagang? Kalau boleh jujur, nak kedua-dua. Cuman karena Serahkan nih, yang nggak petani nggak boleh. Petani berdagang boleh. Kalau pajak. Cuman berhubungan tuh buka satu modal katik dan juga yang jelas pertama kan kalau udah katik percaya nak ngutip kan itu barang mudah ya. Yang balik tani itu lah, tani beda. Jadi tani. Aku setuju juga sama itu. Berdagang kan apa modal. Dan modal nak dagang nami, dagang tuyul. Nah, itu Bang Sego ya. Oke. Pertanyaan ke-6. Oke. Pertanyaan ke-6. Jelek banyak duit atau ganteng tapi buntu? Nah, Ika termasuk jelek banyak duit atau ganteng tapi buntu. Nah, termasuk Ika yang tini berarti kalau ganteng berarti cantik. Nah, pokok itulah Yung. Nah, dia ku jelek banyak duit atau ganteng tapi buntu. Nah, pilih mana Ika? Sebenarnya dek, kada usah diomong jelek, tuh bukanlah jelek. Nah, yang parah lagi deh, tuh bukanlah jelek, heka buntu boleh. Jadi dia taman tuh bu. Tapi tak Ika jelek banyak duit. Ada ganteng tapi buntu. Emang nggak tadi takut dengan buntu? Aku takut buntu, aku tuh milih jelek itu lah dek. Tapi banyak sen. Banyak sen. Alhamdulillah. Amin. Semoga baik dah. Amin tuh ya. Ucapan ada doa. Tapi jat. Gi. Memang lejat deh. Tidak capek Jadi pilih jelek tapi banyak duit. Iya. Jadi masalah belagak dengan tak pacak dipoles dengan sen. Loh. Nah itu ada Kadang-kadang. Apa ya zaman nikah yang ibu-ibu kalau ini?
skincare. Nah, skincare. Karena terkadang itu deh, yang berjuang itu kalah dengan yang beruang. Oh, benar. Nah, betul kira-kira? Betul. Pertanyaan selanjutnya, Kak, masih ada lagi pertanyaan nih Kak, netizen nih Kak. Buntu banyak kena atau sugih tapi pelit? Ah, milih mana Kak? Mana ya? Bingung ternyata Bang John ya kan. Ulangi lagi. Buntu banyak kena atau sugih tapi pelit? Aku kalau di Lulu Ika ya, aku lebih milih buntu banyak kena daripada sugih pelit. Karena harta itu ada hisapnya. Oh, bagus. Perlu diingatkan itu. Mantap jiwa. Walaupun buntu banyak kena. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lah kan kena baik kan. Sampai ngendak serah. Iya. Oke. Pertanyaan ke-8. Ada 10 pertanyaan ya, Kak Yung. Ada 10 pertanyaan. Pertanyaan ke-8, pilih agama atau budaya? Kak Bang berat Kak pertanyaan, enggak pakai ngate Yung. Pilih agama atau budaya? Sebenarnya Lukman ya, kita di Indonesia ya kan beragam-ragam budaya ya. Beragam-ragam agama. Beragam-agama. Cuman kebetulan aku kan pemeluk salah satu dari keragaman agama tadi kan, Islam ya kan. Nah, tapi kalau untuk ini bingung deh aku baca liwat beda pertanyaan ini kalau bisa dijawab. Karena aku agam ngaleh tuh ternyata. Tapi kalau nanti kita bahas di terakhir Kak ya. Kita catat dulu agama dengan budaya karena ini ada poin menarik. Artinya walaupun seperti apapun ada harus kita nyampaikan pesan positif juga untuk kita. Kita catat. Oke, lewat ya Kak ya. Kita bahas lagi sekali lewat. Nah, 9. Fanatik suku atau fanatik agama? Kak berat kali Kak pertanyaan Kak, pernyataan Deddy Corbuzier ya Kak percaya Kak, cuma dapat Kak dari netizen Kak. Aku Kak berhubung di aku Kak bukan tipe-tipe orang yang fanatik masalah. Benar. Jadi aku ngan fanatik agama, ngan boleh fanatik suku. Karena apa? Ada tadi kan pernah di pertanyaan nomor 8 tadi ya. Di Indonesia ya Kak bermacam-macam suku, ya kan bermacam-macam juga agama. Benar. Toh kita selama Kak pacak bersatu, ya kan dalam adat istiadat yang berbeda dalam keragaman tadi ya kan, termasuk juga agama dari segi kepercayaan kita yang berbeda-beda, tapi kita kan tetap satu Indonesia. Oke. Jadi perlu di disclaimer pemirsa ya, pertanyaan ini bukan pertanyaan ingin memecah belah. Artinya ini hanya sekedar hiburan. Ya kan. Artinya kalau Bang John tadi tidak bisa menjawab atau tidak mau menjawab, sah juga. Saya nggak maksa juga karena ini bentuknya hanya namanya pertanyaan berincing. Ya, ada penantar konsep pertanyaan nih Kak. Amin lah Yung. Oke. Nah terakhir, seru ini Kak, harus jawab lah sekali Kak. Oke. Pilih istri atau anak? Wah, sakit-sakit pertanyaan di studio Kak Oi. Awai. Pilih istri. Sebenarnya kalau kita sebagai uang tua pasti pilih kedua ya. Harus milih sih kok. Nak milih sih. Contoh Kak kontak, pacar kan jelas kayak aku pilih anak kalau dari segi bidang Kak. Akan baca itu Yung maksudnya. Iya. Sebenarnya zaman nih. Sebenarnya kalau aku ada pertanyaan nih Kak, karena anak dan istri itu kan orang-orang kita sayangi. Jadi kalau untuk milih, kalau berarti kita milih anak, ada indikasi kita gak bercerai deh. Ya kan? Betul lah. Nah, kalau itu. Tapi kalau kita milih istri kita tidak sayang anak juga. Jadi kita kan lah menyia-nyiakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Aku pilih dua-dua dia minta. Pilih dua-dua ada baca. Tapi jawaban dong, jawabanku pilih dua. Oke, enggak apa-apa, itu fine. No problem. Nah, jadi oke, selesai pertanyaan Yung. Oke. Tadi yang nomor 8 ada pertanyaan agama atau budaya. Jadi menurut aku pribadi Kak Yung boleh nilai, orang boleh berbeda. Artinya kalau ujian Gus Baha ataupun ujian para budayawan yang lain-lain itu ataupun Gus Miftah, ulama-ulama itu, kita itu tinggal berpikir ya. Nggak pacak dipilih barang itu Yung. Nggak pacak dipilih. Makanya aku nggak pacak dipilih. Tapi artinya ada pepatah ataupun kata-kata disampaikan oleh ulama, artinya kita itu jangan sampai mengagamakan budaya. Betul. Tapi budaya itu artinya agama tuh bisa kok fleksibel juga, ya kan? Jadi bisa disisipi. Jadi mengagamakan budaya atau membudayakan agama itu kan hal yang berbeda. Nah, tinggal lagi kita itu mau yang mana nih? Atau mau mengagamakan budaya atau membudayakan agama? Kalau pendapat saya tetap membudayakan agama. Itu kalau bagi aku kan, cuman pemirsa oke.
itulah tadi perbincangan terakhir Kak Yung. Mungkin ada yang nak disampaikan tentang apa saja, tentang politik, agama, rumah tangga, ekonomi, konten. Nah, terakhir Kak, apa yang mau kamu sampaikan dengan pemirsa ECP? Kalau Monggo. untuk pemirsa ECP, jadilah orang yang selalu memberi kebaikan untuk orang lain daripada sibuk untuk membicarakan orang lain. Oke, Itu lagi. untuk sobat perunya. Oke, sobat pro ya. Jadi ulangi lagi, kurang pas, ulangi lagi. Agak mantap dikit maksudku tuh kan. Jadilah orang yang baik untuk orang lain daripada sibuk untuk mencari kesalahan orang lain. Mantap jiwa. Nah, jadi itulah di akhir-akhir podcast ini pemirsa ya, sekali lagi apapun dalam pembicaraan ini disclaimer ya, kami tidak bermaksud ingin menyinggung orang, benar Kata. itu bukan bermaksud ingin merendahkan ataupun ingin memperpecah belah. Intinya ini adalah ngobrol real. Kami hanya ingin sekali lagi, saya tidak bosan-bosan bahwa podcast itu tidak harus orang yang besar, orang yang pengalaman segala macam bla 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 bla. Tidak. Kami hidup di desa nih dengan keadaan yang sederhana, alat yang sederhana, kami bisa berkarya, bertukar pikiran informasi, benar ya? Betul. Bertukar sharing, aman debasi dusun itu bekoja, makanya ditulis Bekoja. di situ ada podcast studio mini podcast bekoja. Jadi memang bekoja. Itu oke. Di akhir perjumpaan tetap tetap kompak, tetap semangat konten ya. Terus semangat konten lah. Tetap konten, tetap semangat. Jangan lupa di akhir cerita ini tetap salam kita, salam apa? Salam Baden Cing, Baden Tum, Baden Tam. Oke, nah jadi di akhir perjumpaan kita, terima kasih Dem datang di Aku ECP. juga terima kasih telah diundang di studio mini ECP. Oke, jadi kira-kira sama diundang masih gina lagi datang kira-kira. Insya Allah kalau ada kesempatan dan waktu, ya bolehlah kapan-kapan asal diundang. Itu bukan mudah. Kadang nggak diundang, ditabu apa? Sidu dipantau, kayak itu boleh tahu. Tetap semangat ya. Tetap semangat konten. Dan jangan lupa untuk sobat pro, tetap semangat sampai monet dan dapat dolar. Dolar, yang penting sama-sama dolar nih pemirsa. Oke, sekali lagi aku udah bosan-bosan. Terima kasih nih Yung dan datang di ECP ya kan, mudah-mudahan kita sama-sama sukses lah pemirsa. Amin. Oke, di akhir perjumpaan. Dadah dulu kita. Oke. Pemirsa terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.